action let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang semangat. Coba kalau ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, oke? Ulangi ya. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Oke, tetap semangat semuanya ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Oke, masuk semua berarti ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita doa dulu bersama-sama. Sebelum berdoa, kita nyanyi dulu ya. Tepuk satu jari. Ikutin ibu semuanya. 1, 2, 3. Tepuk satu jari. Tepuk dua jari. Tepuk tiga jari. Tepuk empat jari. Tepuk lima jari. Semua berbunyi duduk yang rapi, lalu siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum memulai materi hari ini, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Belajar apa kita kemarin? Ekosistem. Oke, kita kemarin sudah belajar ekosistem. Apa sih ekosistem? Ada yang masih ingat nggak? Nggak ada yang ingat? Lupa, Bu. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara komponen makhluk hidup dengan benda yang mati di suatu lingkungan. Nah, dalam ekosistem itu terdapat dua komponen. Yang pertama itu komponen biotik dan komponen abiotik. Ada yang tahu nggak komponen biotik sama abiotik itu apa aja? Belum tahu? Oke, Bu punya video. Mari kita simak bersama-sama video ini. Komponen biotik dan abiotik. Apa sih komponen biotik dan abiotik? Kita lihat yuk penjelasannya. Komponen biotik yaitu berisi makhluk hidup yang hidup di suatu ekosistem. Seperti contohnya ada hewan, ada tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme seperti contohnya parasit, bakteri, virus, dan lain-lain. Sedangkan komponen abiotik berisi yang bukan termasuk makhluk hidup tapi berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup tersebut, yaitu ada matahari, awan, tanah, batu, air, dan udara. Semua komponen tersebut sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk yuk ke materi kedua, yaitu setiap komponen memiliki peran. Peran setiap komponen yaitu menjadi suatu hal yang dibutuhkan oleh komponen lain, yaitu dengan kata lain adanya hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Sekarang kita lihat yuk contoh hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik atau komponen biotik dan biotik. Contoh pertama yaitu cacing dan tanah. Tanah dibutuhkan cacing untuk tempat tinggal, sedangkan cacing dibutuhkan tanah untuk menggemburkan tanah. Nah, contoh kedua adalah lebah dan bunga. Lebah membutuhkan bunga untuk makanannya yaitu nektar, sedangkan bunga juga membutuhkan lebah untuk proses penyerbukannya. Sudah paham semuanya? Coba Ibu mau tanya sama nih. Ning, perbedaan antara biotik sama abiotik itu apa? Kalau biotik itu makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, serta mikroorganisme.
gambar-gambar yang telah Ibu siapkan di sini pada papan ekosistem ini sesuai dengan kelompok komponennya masing-masing. Paham ya tadi komponen biotik itu apa saja dan abiotik itu apa saja? Tahu? Oke, semua sudah mempunyai papannya masing-masing ya. Dan di sini Ibu mau mencontohkan. Di sini Ibu mempunyai papan ekosistem sawah. Nah, pada ekosistem sawah itu di sini ada gambar padi, kemudian kata, ulang, dari tanah dan lain-lain. Nah, di sini padi itu termasuk komponen apa? Biotik apa abiotik? Biotik. Padi itu termasuk biotik. Jadi nanti kalian bisa menempelkannya pada kelompok biotik seperti ini. Paham? Paham. Silakan kerjakan. Oke, semuanya sudah ya? Untuk kelompok 1 silakan mengimplementasikan hasilnya. Kami dari kelompok 1 akan menunjukkan papan ekosistem yang telah kami buat. Ekosistem mencakup hal yaitu biotik dan abiotik, dan keduanya saling berkaitan, seperti bebek yang memerlukan air untuk berenang dan minum, bebek juga membutuhkan udara untuk bernapas, dan bebek juga membutuhkan matahari untuk mengeringkan bulunya, dan bebek juga membutuhkan tanah untuk tempat mengeram bulunya. Lalu yang kedua juga ada ikan. Ikan membutuhkan air untuk bernapas, dan yang ketiga ada belunggu. Belunggu juga memerlukan air sebagai tempat hidup mereka. Lalu eceng gondok juga memerlukan air sebagai tempat habitat hidup mereka.
ada pohon, burung, jamur, dan harimau. Biotik adalah makhluk hidup. Abiotik adalah benda mati seperti batu, udara, tanah, matahari, dan air. Oke, beri Oke, tepuk tepuk tangan. tangan. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya pelajaran kita hari ini. Jangan lupa diulang kembali materi hari ini. Oke, Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know